Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Dalam video kali ini kita membahas tentang hukum pidana, materi tentang lokus dan tempus terjadinya tindak pidana. Sebenarnya materi ini merupakan materi yang sangat mendasar dalam pelajari prinsip-prinsip hukum pidana. Karena berkaitan dengan tempus dan lokus itu memenuhi atau tidak suatu syarat formil dalam proses hukum. Tempus dan lokus ini bicara tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Lokus itu sendiri berkaitan dengan waktu. Waktu ini diatur dalam pasal 10 KUHP nasional berkaitan waktu terjadinya tindak pidana. Dalam penjelasannya harus dilihat 3 hal. Waktu terjadinya tindak pidana, kemudian waktu, alat, dan bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, dan yang ketiga, waktu akibat dari tindak pidana. Kemudian, apa konsekuensi kalau tidak ditentukan waktu? Maka suatu proses itu tidak memenuhi syarat formil, karena waktu itu harus jelas peristiwa pidananya. Karena akibat dari waktu ini sebenarnya secara alasannya untuk menentukan apakah perkara itu sudah daluarsa untuk dilakukan penuntutan dan atau diadili di dalam persidangan. Makanya ada daluarsa di dalam perkara. Misalnya daluarsa untuk menentukan kejahatan yang ancaman hukumannya setahun, daluarsanya 3 tahun. Kalau tidak ditentukan waktu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perkara yang diproses. Kemudian berkaitan dengan tempus delicti. Tempus delicti ini tempat terjadinya tindak pidana. Maka sebelum bicara lebih jauh tentang tempus delicti, maka kita harus memeriksa dulu syarat secara prinsip terjadinya tindak pidana berkaitan dengan tempat ini. Karena ada asas-asas umum yang harus diperhatikan. Pertama, asas universal. Kemudian asas teritorial. Yang ketiga, asas nasional pasif. Yang keempat, asas nasional aktif. Dari 4 prinsip ini menentukan kewenangan untuk keberlakuan KUHP nasional atau hukum Indonesia atau hukum pidana Indonesia diberlakukan bagi warga negara Indonesia, warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia, atau warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia kemudian melarikan diri di Indonesia, kemudian warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di atas kapal atau pesawat yang terregister di Indonesia. Setelah menentukan tempat terjadinya tindak pidana oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang masuk kewenangan Indonesia untuk melakukan proses, maka kedua harus ditentukan di mana tempatnya di Indonesia. Maka harus secara rinci dan lengkap dijelaskan, mulai dari jalan, RT, kelurahan atau desa, kecamatan, dan kabupaten serta provinsi. Karena ini menentukan siapa yang berwenang untuk memproses secara hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Pertama, kalau si A melakukan tindak pidana di di wilayah hukum Mataram, maka kewenangannya Polres Mataram atau Polda Nusa Tenggara Barat atau Mabes Polri, atau bisa gabungan dari 3 lembaga itu yang secara hierarki. Kemudian kalau dilakukan
oleh yang bukan mempunyai wewenang secara otoritas hukum, maka akan terjadi nanti perkaranya atau dakwaannya tidak memenuhi syarat formil. Karena untuk menentukan tempat dan waktu ini harus secara jelas, rigid, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena menentukan waktu dan tempat ini sangat penting dalam mendudukan peristiwa pidana dalam perkara-perkara pidana.